Silakan Pak. Ayo makan. Ya. Biar Bibi aja Pak. Neng siapa ya? Ketuk pintu rumah orang kok nggak sopan ya? Jangan banyak tanya. Saya cari Irfan. Iya, Neng itu siapa? Neng, jangan masuk, Irfan! Neng, Neng, jangan masuk, Neng. Irfan! Irfan! Nancy, ngapain kamu datang kemari? Saya capek nunggu kamu, Mas. Katanya kamu mau nikahin aku. Mana buktinya? Aku nih lagi positif hamil. Maafin, Mbak siapa ya? Saya ini istrinya Mas Irfan. Saya sudah tahu. Ini urusan saya sama Irfan. Kalau Mbak berurusan sama suami saya, itu artinya Mbak berurusan sama saya. Saya nggak mau tahu. Ini urusan saya sama Irfan. Van, nikahin sekarang saya. Tinggalin istri kamu ya, Van. Jangan sembarangan ngomong ya. Saya istri sahnya Mas Irfan. Jadi saya berhak ngusir Anda dari sini. Oh, usir saya? Silahkan. Dan saya berhak bawa Irfan keluar dari rumah ini. Sudah. Selesaikan secara baik-baik. Apa? Mau selesai secara baik-baik? Van, kamu pilih dia atau aku, Van? Hah? Kamu mau aku jeblosin ke penjara? Ingat, Van. Kamu dulu semua aku modalin. Sekarang kamu kasih kayak aku seperti ini? Mbak kira cuma Mbak yang modelin suami saya. Orang tua saya juga udah modelin lebih banyak kali Mbak. Gak ada urusan sama kamu. Ivan, kamu pilih dia atau aku? Cepetan, Van. Kamu mau ke penjara? Maaf, Gi. Aku pilih Nancy. Mas Irfan, saya lagi hamil besar, Mas. Ternyata selama ini kamu sudah menduakan anak saya. Apa yang kamu mau saya kasih? Begini cara kamu berterima kasih. Sekarang kamu pergi dari sini. Kamu pergi. Ayo. Kamu juga pergi. Ayo. Keluar kamu. Pergi kamu. Saya ngambil keputusan ini karena saya kecewa sama Papa. Papa selama ini katanya mau support bisnis saya, tapi mana? Oh, karena itu kamu mempermainkan anak saya. Semua kamu nilai dengan uang. Betul begitu? Selama ini Papa tidak pernah support kamu karena Papa lihat kamu tidak serius menjalankan bisnis kamu. Dari mana Papa tahu? Orang saya yang jalanin kok, Pak. Udah, Van. Ayo kita pergi dari sini aja. Oh iya, segera kamu pergi. Pergi! Ayo, Van. Ini semua salah Papa. Harusnya Agi gak ikutin mau Papa untuk nikah sama Irfan, Pak. Papa sudah salah, Anggi. Papa salah menilai Irfan. Kalau udah begini siapa yang rugi, Pak? Agi, Pak. Agi udah tinggalin karir Agi. Maafin Papa. Enggak, Pak. Lebih baik Agi bunuh diri, Pak. Agi nggak mau. Anggi, kamu mesti sabar. Anak dalam kandungan kamu itu nggak ada salahnya. Sabar. Untuk apa, Pak? Ya udah nggak punya ayah. Agi mau dia mati, Pak. Anggi. Agi mau dia mati. Anggi, Bi, tolong bawa ke mobil, Bi. Sekarang. Iya, Pak. Bapak tunggu sini ya. Baik.
Bagaimana keadaan anak saya, dok? Anak Bapak harus dirawat, Pak. Lalu bayi dalam kandungannya? Sepertinya kami harus segera melakukan operasi sesar, Pak, agar bayinya selamat. Tolong lakukan apa saja yang terbaik untuk anak dan untuk cucu saya, dokter. Baik, Pak. Permisi. Kok ada suara bayi ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kok ada bayi? Sayang, jangan nangis, nak. Ya Allah. Sayang. Sayang. Mas, bangun. Apa? Aku mimpi nemuin bayi, Mas. Bayi terus. Sampai ke dalam mimpi juga kamu ngomongnya anak. Habis aku udah kepengen banget, Mas, punya anak. Ya sabarlah. Kalau belum dapat, salah aku. Hah? Kita udah usaha kemana-mana, Mas, nggak dikasih juga. Ya udah, sabar. Ntar lama-lama juga dikasih kok. Ya, dokter, bagaimana hasil operasi anak saya, dokter? Alhamdulillah, Pak. Cucu Bapak lahir dengan selamat. Terima kasih. Iya, Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya tinggal dulu ya, Pak. Mari, silakan. Aku di mana, Pak? Aku kenapa? Dokter baru saja menjalankan operasi sesar supaya anak kamu selamat. Enggak, Pak. Aku nggak mau anak itu. Buang, Pak, anak itu. Anggi, sabar. Kamu gak boleh begitu. Bagaimanapun dia juga darah daging kamu. Aku nggak mau ngelahirin anak yang nggak ada ayahnya, Pak. Buang, Pak. Buang anak itu. Sayang, walaupun kamu sekarang sudah tanpa Irfan, tapi anak itu titipan Allah. Kamu harus menjaga dia. Ya, sayang? Aku nggak mau. Aku nggak mau ngerawat bayi itu. Aku nggak mau, Pak. Aduh, ini anak. Ini anak bisa diam nggak sih? Bisa kau? Neng Anggi, Nona dia ini aus, Neng. Dia pengen nyusu. Ya udah, Bibi bikinin dia susu. Sana. Neng Anggi, Bibi itu udah ganti-ganti susunya. Tapi Nona dia tuh gak mau. Dia itu pengen nyusu sama ibunya, Non. Bibi cari susu yang dia suka. Terus bawa keluar. Buruan, Bi, berisik, pusing dengernya. Iya. Pintar ya Nadia ya. Kan dibantu sama Bi. Ya nak ya. Kasihan kamu nak. Kamu gak pernah dapat sentuhan kasih sayang dari mamamu.
sayang ya. Ada apa, Bi? Ini Pak, Neng Anggi terbangun dengar tangisannya Nona dia. Kayaknya bayi ini tuh aus banget Pak. Kasihan Pak. Tapi Neng Anggi tuh gak mau nyusuin. Jangankan nyusuin, ngegendong aja kan juga gak mau Pak. Padahal Nona dia ini kan pengen banget nyusu dari ibunya Pak. Ya udah, Bibi tolong urus dengan baik cucu saya. Saya mau ke kantor dulu ya, Bi. Iya Pak. Tidur ya nak. Astagfirullahaladzim, mau apa kalian? Sini bayinya. Tolong! Tolong Neng Anggi! Neng Anggi tolong! Berisik kenapa sih? Tolong! Kenapa? Neng, Nona dia, anak Neng Anggi diculik Neng. Nadia diculik. Bibi gimana sih, Bi? Mau telepon papa, Bibi. Bibi gimana sih? Halo. Iya, Anggi. Kenapa, Gi? Nadia, Pak. Nadia? Nadia kenapa, Anggi? Nadia diculik, Pak. Nadia diculik? Begini. Kamu diam aja di rumah. Nanti papa yang urus, papa yang lapor ke polisi. Oke? Oke. Kamu di rumah ya. Oke, yuk. Cepet. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sayang. Nanti sayang. Sama ibu sayang. Neng Anggi, sudah ya, masuk ke dalam aja istirahat di kamar ya. Lagian juga papanya Neng kan sudah laporan polisi. Bibi juga tahu kok, ngerti kesedihannya Neng Anggi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Kok Neng Anggi kelihatannya sedih? Anu Umi, Neng Anggi itu baru aja kehilangan bayinya, diculik Umi. Tapi alhamdulillah sih Pak Herman sudah laporan ke polisi Umi. Bayi yang kemarin baru dilahirin? Iya Umi, betul. Sabar ya Neng Anggi. Mudah-mudahan Pak Polisi cepat menemukan bayi Neng. Dan bayi Neng insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik. Tapi Umi, saya tuh curiga banget. Saya yakin yang nyulik bayinya Neng Anggi itu suruhan suaminya Umi. Betul deh. Shh, jangan suudzon aja sama orang. Kalau belum ada buktinya. Maaf Umi, saya itu bukan seujon. Tapi emang betul, soalnya seminggu yang lalu itu Neng Anggi sama Mas Irfan itu ribut besar Umi. Dan Mas Irfan itu tega banget ninggalin Neng Anggi begitu aja. Padahal Neng Anggi itu lagi hamil Umi. Ya udah,
Neng Anggi lebih baik istirahat di dalam, Neng. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan Pak Polisi cepat menemukan bayi Neng Anggi. Iya Umi, makasih ya. Saya permisi dulu Umi. Ayo Neng Anggi, ya istirahat ke dalam, yuk. Ayo. Bu Ningsih, anak siapa tuh, Bu? Oh, ini anaknya keluarga saya. Kasihan, ibunya udah meninggal, jadi disuruh saya ngerawatnya. Cantiknya. Tapi kok saya ngerasa aneh ya? Aneh apanya, Bu? Ini bayi sih dari selimutnya kelihatannya mahal punya. Tapi Bu Ningsih punya saudara kaya nggak ya? Iya, Jeng. Setahu saya, Bu Ningsih juga nggak punya saudara yang kaya. Ibu, kalau ngomong jangan sembarangan. Biar miskin begini, saya masih punya kok keluarga yang kaya. Emang ibu mau ngerawat anak ini? Sejamin nggak makannya? Astagfirullahaladzim. Bu, dijaga dong omongannya. Saya masih mampu kok biayain hidup anak ini. Lah, emang kenapa? Kita kan cuma nanya doang. Ya Allah, ya Tuhanku. Hamba mohon berilah kekuatan agar hamba bisa memberikan masa depan yang terbaik untuk jabang bayi ini. Ya udah Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ningsih, serahkan bayi itu pada polisi. Kalau sampai ini anak hasil penculikan, bisa-bisa kita yang kena. Enggak. Aku mau rawat anak ini, Mas. Pikirin akibatnya. Kamu harus tahu akibatnya, Ningsih. Kalau anak itu akan menjadi masalah besar buat keluarga kita. Masalah gimana sih, Mas? Justru anak ini bisa bakalan tambahin rezeki buat kita, Mas, kalau kita ngerawat dengan baik. Orang tuanya mesti bersyukur, Mas. Anaknya kita rawat. Masalahnya kalau hasil penculikan bagaimana? Jangan seuzon, Mas. Kali aja emang anak ini ditakdirkan dirawat sama kita. Susah banget sih dikasih taunya. Kamu bisa jadi tersangka kalau anak itu hasil dari penculikan. Lu paham kan? Tolong, aku gak pernah minta apa-apa sama kamu. Kamu tahu kan, aku kepengen banget punya bayi. Sampai sekarang belum dipercaya sama Allah. Sekarang aku ketemu sama bayi ini, masa aku mesti kembaliin lagi, Mas? Kasihan dia. Tuh anggap saja kita rawat dia sebagai pancingan. Mungkin saja nanti kita benar-benar bisa punya anak, Mas. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau serahkan anak itu pada polisi. Maafin Bapak ya. Iya, maafin Bapak ya. Iya, sayang. Ya Allah, hamba mohon. Izinkan hamba mengasuh anak ini, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Woi, berhenti! Minggir lu! Siapa sih ini orang? Seenaknya aja nyuruh-nyuruh berhenti. Minggir lu! Kurang ajar nih orang, maunya apa sih nih? Nikung seenaknya aja. Maksud lu apa sih? Saya. Jangan panggil saya Papa. Kamu bukan mantu saya lagi. Lebih baik kamu ngaku sekarang di mana Nadia kamu sembunyikan. Nadia siapa, Pak? Nadia itu putri kamu. Tanis yang diculik. Pasti kamu otaknya. Kamu dalangnya. Saya tidak tahu apa-apa. Omong kosong. Berani sumpah, Pak.
Saya tidak tahu apa-apa. Habisin nyawamu. Serah Papa mau ngapain saya. Saya tidak mungkin menculik anak saya sendiri, Pak. Siapa yang menculik dia? Neng Anggi, makan dulu yuk. Ini Bibi masakin kesukaannya Neng Anggi. Sok atuh Neng makan dulu yuk. Bi, coba biarin saya aja. Iya Pak, Terima kasih ya. sama-sama Pak. Kayaknya makannya enak nih. Pak, Papa yang suapin. Nadia gimana, Pak? Udah ada kabar di polisi? Jujur, Papa juga tunggu kabar dari polisi. Tapi belum ada kabar sampai sekarang. Kamu sabar, ya? Nadia, kamu di mana sayang? Mama kangen. Udah. Papa ngerti sekali apa yang kamu rasakan. Tapi kamu nggak bisa begini terus. Kita tetap berusaha cari sampai dapat. Papa sayang sama Nadia. Dia cucu Papa. Kita apa, Pak? Maafin Mama, Nadia. Maafin Mama. Mama gak pernah benar-benar mau buang kamu, sayang. Sudah. Apa benar mau aku liburan ke Paris? Tentu benar. Daripada kamu sedih berkepanjangan, lebih baik kamu berlibur ke Paris. Tapi Nadia gimana, Pak? Nasibnya dia kan belum jelas. Anggi, soal Nadia biar Papa yang urus. Papa akan terus memantau sampai dia kembali lagi. Kamu berlibur aja ke Paris. Siap-siap packing. Ya? Makasih ya, Pak. Ke Paris. Akhirnya jalan-jalan juga. Neng Anggi, kok mendadak senang begitu sih ya? Tinggal berangkat deh. Beres. Neng Anggi, minum dulu ini obatnya ya. Kan katanya dokter tuh Neng harus minum obat supaya tenang. Ayo tuh Neng, sok. Sini. Diminum ya Neng. Iya. Seneng banget. Yes. Ningsih, bisa gak sih kamu diemin anak kamu itu? Udah pangang nih kuping. Udah aku coba diemin dari tadi, malah makin kenceng nangisnya. Sakit lagi jangan-jangan ya, Mas. Kok nanya aku? Mau sakit mau apa bukan urusan aku itu. Iya, paling nggak anterin ke dokter, kek. Kasihan Mas Intan ini. Iya lah ya Allah. Ningsih, kamu kalau mau pergi ke dokter pergi aja sendiri sana. Yang penting tuh anak gak usah berisik, pangang kuping. Udah sana. Ya Allah, sebenarnya apa salah anak ini sampai-sampai suami hamba membencinya seperti ini? Ya Allah. Iya, aku kesana. Awas ya kalau sampai ketahuan. Iya, pasti aku selesaiin. Iya, ini mau kesana. Iya. Kok Neng Anggi tuh aneh banget ya. Tadi itu kelihatannya seneng. Padahal baru aja kehilangan anak.
Pasti ada yang nggak beres nih. Ibu, bawa ibu ke sini. Gimana dok anak saya? Bu Ningsih nggak perlu khawatir. Anak ibu baik-baik aja kok, sehat-sehat saja. Nggak ada indikasi penyakit apapun. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kenapa dok? Itu mungkin cuma faktor kehausan atau kepanasan aja, Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong anak ibu sih 2 bulan. Kira-kira 2 bulan dok. Lah, kok kira-kira, Bu? Kan ibu yang lahirkan. 1,5 bulan dok. Oh, gitu, iya. Gimana? Kalian sudah pastikan kalau kalian buang anak saya semuanya aman? Sudah Mbak, buktinya beberapa hari ini nggak ada kan pemberitaan tentang pembuangan bayi. Ini pelunasannya. Ya, selesai ya, lunas. Oh ya, satu lagi. Saya nggak mau masalah ini sampai bocor. Kalau soal itu kita nggak berani jamin Mbak. Kok kalian nggak berani jamin? Uang ini kan cuma cukup buat orderan menculik dan membuang bayi. Ya udah, saya harus bayar berapa? Supaya kalian tutup mulut. Gimana kalau setiap bulannya? Kalian jangan main-main ya. Kita bukannya main-main Mbak. Itu juga kalau Mbak mau, ya nggak apa-apa. Kalau nggak, ya terserah. Oke, deal. Tapi kalian janji ya, kalian tutup mulut. Dan nggak akan bocor. Tenang aja. Beres. Ayo cepetan, ayo balik lagi sini. Ayo sini. Nah. Kamu kok mau sih main sama Intan? Emang Intan kenapa, Di? Intan itu bapak dan ibunya nggak jelas. Jangan sembarangan kamu ya. Bapak ibu aku itu namanya Ibu Ningsih sama Mbak Guntur. Siapa bilang kamu itu ditemuin dalam kardus? Berarti kamu itu anak kardus. Anak kardus. Ih, jangan banget sih kalian. Emang iya anak kardus. Berani ya kamu? Awas ya, aku bilangin ibu aku nih. Kamu jahat. Ayo. Mental tempe. Bu Ningsih. Di mana anak kamu si Intan? Kenapa bu? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Nih lihat nih anak saya si Odi. Sampai luka begini gara-gara si Intan. Biar nanti saya tanggung jawab soal biaya pengobatannya Odi. Saya nggak butuh uang kamu ya. Ini akibatnya kalau anaknya jelas asal-usulnya. Ibu jangan pernah ngomong kayak gitu, Bu. Intan itu benar-benar anak dari sepupu saya. Dia bukan anak yang nggak jelas asal-usulnya. Tapi itu bukan anak kandung kamu kan? Didik anak yang benar. Ada masalah apa? Ini mas, masalah si Intan. Nih lihat nih anak saya si Odi sampai luka begini. Benar keterlaluan itu anak. Intan! Mas, udah mas, tolong mas. Jangan emosi mas. Ini akibatnya kamu kalau selalu manjain itu anak. Lagian ngapain sih kamu nanggepin Bu Odi? Belum tentu bener kan? Buktinya Odi kepalanya bocor gara-gara Intan. Aku udah bilang dari awal, jangan pungut itu anak. Tolong mas, jangan ngomong begitu soal anak kita. Biar bagaimanapun Intan itu sudah seperti anak kandungku mas. Ningsih, kamu sadar dong. Kamu itu belum hamil. Dia itu cuma anak pungut, ngerti gak sih kamu? Intan, sini kamu. Sini. Dasar anak bandel, kamu apain? Selalu bikin susah. Susah sih kamu. Pak, jangan pak. Biarin aja biar dia ngerti. Ningsih, anak pungut seperti ini kamu percaya? Hah? Kamu harusnya bersyukur ya Intan ya. Sudah kami pungut, kalau nggak kamu akan berkeliaran jadi gembel kamu di jalanan. Bapak! Sudah saatnya dia tahu kalau dia bukan lahir dari rahim kamu. Ah! Bu, apa benar Bu? Intan itu cuma anak pungut. Intan bukan anak kandungnya ibu. Intan memang bukan lahir dari rahim ibu.
Intan mungkin memang bukan anak kandung ibu. Tapi Intan tahu, ibu sayang sama Intan. Bu, mana orang tua kandung Intan? Jangan. Udah 2 bulan gua telepon kagak diangkat-angkat nih Bu Anggi. Mungkin Bu Anggi ganti nomor, Bos. Dia tuh sengaja supaya dia nggak bisa ngasih bulanan ke kita lagi. Kalau dia ganti nomor, harusnya dia ngomong sama gua. Kalau begini, berarti tuh Bu Anggi udah nggak mau ngasih lagi jatah tutup mulut sama gua. Terus gimana, Bos? Orang tuanya kan kaya tuh. Udah, kita peras aja. Beres, Bos. Ya Allah, Non. Mungkin kamu sekarang sudah besar ya, Nak. Cantik. Bibi kangen banget sama Non. Bi, ngapain liatin foto itu? Enggak, Neng. Tadi Bibi beres-beres kamar aja kok. Ya. Ya udah buruan. Iya. Saya mau ganti baju nih. Iya, permisi. Siapa kalian? Tenang, Pak. Tenang. Lebih baik kalian keluar dari sini atau saya panggil satpam. Bapak nggak usah takut. Kita berdua bukan mau ngerampok atau ngebegal. Kita berdua mau kasih sesuatu ke Bapak. Apa yang kalian mau kasih? Saya punya info, Pak. Siapa yang menculik cucu Bapak 8 tahun yang lalu? Kenapa sudah sampai sekarang baru kalian hubungi saya? Karena dalam penculikan itu sudah 2 bulan ini tidak memberi kami uang. Mana buktinya? Jadi kalian yang menculik cucu saya? Tenang, Tom. Tenang. Om pasti mau tahu kan? Hah? Siapa yang menculik cucu Om 8 tahun lalu? Di mana cucu saya sekarang? Mana saya tahu, Pak. Kan kejadian itu sudah 8 tahun yang lalu. Jadi apa maunya kalian? Saya cuma minta kompensasi, Pak. Nanti kita ketemu di suatu tempat. Saya kirim alamat TV SMS. Tapi ingat, saya minta Bapak datang sendiri. Togar, ada kerjaan buat kalian. Mana uangnya, Pak? Gua udah pegang bukti dalam penculikan. Hei, kau pulangkan uang bosku atau nyawa kalian berdua jadi taruhannya. Lu pikir lu gampang mengambil duit gua? Hah? Cepat pulangin. Aku udah bilang dari awal, jangan pungut itu anak. Tolong, Mas. Jangan ngomong begitu soal anak kita. Biar bagaimanapun Intan itu sudah seperti anak kandungku. Dia itu cuma anak pungut, ngerti gak sih kamu? Tan! Tan! Intan! Tan! Sayang! Intan! Intan mau kemana lu? Mau kemana sayang? Mau pergi aja ya, Bu. Intan memang tega ninggalin ibu. Intan gak sayang sama ibu. Tapi kan ibu bukan ibu kandungnya Intan, Bu. Jangan ngomong gitu sayang. Ibu gak pernah anggap kamu itu.
Ibu sayang Intan seperti anak kandung ibu sendiri. Jangan pergi ya nak. Ibu mohon, ibu sayang banget sama Intan. Tapi Intan mau nyari orang tua kandung Intan, Bu. Jangan sayang, udah ada ibu nak. Jangan pergi ya nak. Ibu mohon sayang. Tapi Intan mau pergi. Jangan sayang. Apa Ya lagi Allah. jahat, Bu? Ya Allah, sayang Intan. Intan. Anggi. Ternyata kamu dalang dari semua ini. Awas kamu. Gak apa-apa nak. Maaf, adek nggak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Alhamdulillah gak apa-apa. Saya juga minta maaf sampai kejadian ini. Saya yang minta maaf. Anak saya nyebrang sembarangan. Ya, nggak apa-apa ya, Dek. Ya, Makasih ya, Pak. ya sama-sama. Saya... Gak apa-apa, nak. Kalau cucu saya masih ada, kira-kira seperti anak itu usianya. Anggi! Iya, Pak. Kenapa, Pak? Berani tanya apa? Baru sekarang Papa tahu kamu dalang dari semua ini. Papa tega banget sih nuduh aku. Aku kan juga sedih kehilangan Nadia, Pak. Papa tahu kamu dalang dari penculikan anak kamu sendiri. Berani kamu. Apa buktinya? Kamu lihat ini. Kamu lihat ini. Sialan. Kenapa mereka ngelaporin ini? Di mana sekarang anak itu kamu sembunyikan? Jawab. Aku udah bilang dari dulu, Pak. Aku gak mau anak itu. Aku malu, Pak. Lalu Astagfirullahaladzim. Pak Herman. Pak sadar, Pak. Pak Herman. Neng Anggi ini Bapak, Neng. Cepet bawa ke dokter, ayo, Neng. Gak, Bi. Biarin aja. Enggak, Neng, ayo, Neng. Bawa ke dokter, Bapak, ayo, Neng. Udah biarin aja, Bi. Saya gak peduli sama Bapak. Pak Herman. Sadar, Pak Herman. Pak, tolong. Tolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Beneran ya? Yang bikin Pak Herman meninggal itu anaknya sendiri? Mbak Anggi bukan? Saya dengar-dengar sih begitu. Lihat saja, Mbak Anggi nggak hadir di pemakaman. Bisa jadi anak durhaka ya dia mah? Bukan jadi anak durhaka lagi, yaitu ibu yang paling kejam. Maksud akang teh naon? Iya, saya dengar rumor katanya penculikan anaknya Mbak Anggi 8 tahun yang lalu, pelakunya ibunya sendiri. Wah, gak nyangka ya. Iya. Pak, mohon maaf Fatima mau tanya. Bapak-bapak dapat info itu dari mana ya? Saya tahu dari orang, Neng. Tapi masalah betul dan tidaknya mah, akang nggak tahu. Ya udah, terima kasih ya. Iya, mari, Neng. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aja omongan orang di pemakaman itu kagak bener, Fat. Iya Umi, semoga aja apa yang mereka omongin itu nggak bener ya. Lagian mana ada sih Umi ibu yang setega itu sama anaknya. Ya sebetulnya mah kagak boleh begitu tuh, Neng. Karena anak itu kan amanat. Orang yang tidak bisa pegang amanat itu sama aja imannya tidak sempurna. Sebab Rasulullah pernah berkata, la imana liman la amanata lahu.
Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak bisa pegang amanat. Ya kita doain aja buat keluarga Pak Herman. Mudah-mudahan rumor itu kagak bener gitu aja, Fat. Ini nasinya. Pak, kita ambilin ya Pak. Nggak usah. Saya bisa ambil sendiri. Pak, apa kamu benar-benar tidak bisa terima Intan? Sudah 8 tahun, Pak, kita bersama Intan. Bisa diam nggak kamu? Saya lagi nggak mau bahas dia. Sayang. Pak, Kak lihat Intan, Pak. Semenjak dia tahu dia bukan anak kita, dia sedih terus, Pak. Kasihan. Kamu bilang kasihan? Kamu nggak kasihan sama aku yang tiap hari denger omongan tetangga soal Intan? Nggak kasihan? Kamu lebih kasihan sama anak pungut itu. 8 tahun kamu rawat dia. Katanya supaya buat pancingan. Mana? Buktinya kamu nggak hamil-hamil juga sampai sekarang. Yang saya mau di rumah ini adalah anak dari hasil rahim kamu sendiri. Bukan anak pungut. Paham? Ya Allah. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba yakin Engkau tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya bisa membuka wasiat almarhum Pak Herman setelah 7 harinya. Kenapa harus 7 hari? Emang apa bedanya sekarang sama 7 hari? Sama kan? Neng Anggi, mendingan juga ikutin apa kata Pak Beni. Bi, dia masih ikut campur. Maaf Neng Anggi, bukannya Bibi itu lancang. Bibi diem. Pak, tolong ya dibuka sekarang ya. Ya sudah, saya bacakan sekarang wasiatnya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat. Dan juga rumah ini dan deposito senilai 10 miliar. Diberikan ke saya kan Pak? Maaf Pak, sebentar. Saya ulangi lagi ya Mbak ya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat. Dan juga deposito senilai 10 miliar. Diberikan kepada Nadia cucu almarhum. Nadia? Nadia gimana? Nadia itu nggak ada Pak. Maaf Mbak, saya hanya membacakan wasiat almarhum. Terus buat saya apa dong? Wasiat almarhum, Mbak Anggi akan mendapatkan hak warisnya jika Mbak Anggi menemukan Nadia dan merawatnya layaknya seperti ibu kandung pada anaknya. Enggak. Ini nggak benar Pak. Dia udah hilang 8 tahun lalu Pak. Saya mau cari kemana? Sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya hanya menyampaikan wasiat ini dan memproses sesuai aturan hukum. Itulah tugas saya. Dia. Mama akan cari kamu sampai dapat. Mama harus dapetin semua warisan kakek kamu. Harus. Astagfirullahaladzim. Bisa hati-hati gak sih kamu? Lama-lama perabot di rumah ini pecah semua gara-gara kamu. Ya Allah Mas, apaan sih Mas? Cuma kayak gini pecah aja, namanya juga anak-anak. Cuma kayak begini pecah. Namanya juga anak-anak gini nih, seperti ini. Anak macam begini selalu kamu bela-belain. Jadinya kayak begini, anak pengrusak. Aku bukan ngebelain Mas. Intan ini nggak sengaja. Ya udahlah ya Mas, tinggal dibersihin. Oh, sama aja kamu sama anak kamu itu. Loh. Bagio,
Ya, Bu. Kamu saya bayar untuk cari lokasi ini. Nih, kamu lihat backgroundnya. Kamu pasti tahu, cari sampai ketemu. Ibu Anggi, masalah foto ini udah 8 tahun yang lalu, Bu. Mungkin tempat dan lokasi sudah banyak perubahan, Bu. Ya tapi masa nggak ada yang sama? Pasti ada yang sama. Terus satu lagi, itu anak ada tanda di lengan sebelah kiri. Jadi itu patokan kamu untuk cari dia. Baik, Bu. Secepatnya saya cari. Ya buruan. Gara-gara wasiat ini, aku harus cari lagi tuh anak. Stop. Bang, gimana kalau kita cari ke sana, Bang? Oke. Ayo kita ke sana, yuk. Gimana? Udah ada titik terang belum? Saya sudah keliling dari tadi pagi, Bu. Tapi lokasi tempat Nadia dibuang belum saya temukan, Bu. Tapi ini ada satu lokasi yang benar-benar mirip, Bu. Benar-benar mirip, Bu. Gimana sih? Cari begitu aja nggak bisa. Ibu Anggi, ini kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, Bu. 8 tahun yang lalu. Jadi tempat semua udah berubah, Bu. Saya nggak mau tahu. Kamu harus cari sampai dapat. Kirim sekarang ya. Bro, sekarang foto-foto semua buat dokumentasi. Oke, baik, Bang. Bener deh lokasinya. Jadi Mbak Anggi itu mencari anak kandungnya hanya untuk harta warisan. Ya sepertinya sih begitu, Neng. Bibi juga bingung gimana ya, Neng Aisyah. Astagfirullahalazim. Seorang anak harusnya itu dibesarkan, dirawat, tapi ini malah dibuang. Dan sekarang mau dicari hanya untuk harta warisan. Kepentingan ibunya sendiri. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, pada ngumpul ada apa nih? Ini Umi, katanya Bu Anggi mau ambil anaknya lagi. Bagus dong. Berarti dia udah nyesel atas perbuatannya, Neng. Bukan begitu Umi. Tapi Mbak Anggi itu mencari anak kandungnya hanya untuk harta warisan. Karena almarhum bapaknya meninggal dan meninggalkan semua warisannya hanya untuk cucunya, Umi. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah sama Neng Anggi. Amin. Menurut Umi bagaimana jika seorang ibu membuang anak lalu ingin mencarinya lagi hanya untuk mencari harta warisannya, untuk kepentingannya. Sedangkan anaknya itu masih sangat kecil. Ya kalau menurut Umi kagak boleh, Neng. Karena anak itu juga termasuk amanat yang Allah titipkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Artinya inna aradnal amanata, kata Allah, aku tawarkan amanat alas samawati terhadap langit wal ardi dan bumi wal jibal dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka enggak mau menerima.
Wa asfaqna minha, mereka takut untuk menerima amanat itu. Wa hamalahal insan, dan anehnya manusia yang justru menerima titipan amanat itu yang berupa anak. Jangan salah Neng ya, anak itu di samping amanat, anak itu juga termasuk rezeki loh. Makanya kita wajib syukur. Betul Umi. Umi, ya udah, Fatimah mau minta izin sama Umi. Fatimah mau bantuin Bisri untuk cari anaknya Mbak Anggi, boleh kan Umi? Boleh, boleh. Kalau begitu, Aisyah juga ikut ya? Boleh, boleh. Tapi ingat ya, cuma sekedar bantuin nyariin. Jangan ikut campur urusan mereka ya Neng ya. Iya Umi. Yuk Neng. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu? Kita udah jauh banget nyarinya Bu. Belum dapat juga Bu. Kita harus cari sampai ketemu. Baik Bu. Nah tuh Bapak. Pak. Sini Pak. Pak, ngelihat anak 8 tahun nggak ya Pak? Perempuan, terus ada tanda lahir di sebelah kiri bahunya. Mohon maaf saya nggak pernah lihat dan nggak pernah ketemu Bu. Oh gitu ya? Ya udah. Iya. Bukan orang sini Bu. Cari lagi Bu. Itu ada Mas. Sini Mas. Sini Mas. Mas, ngelihat anak perempuan nggak ya 8 tahun, terus ada tanda lahir di sebelah kiri bahunya. Kayaknya nggak kenal Mbak. Yaudah. Maaf ya. Cari kemana lagi anak Isa? Iya, saya juga bingung. Itu ada anak-anak. Oh iya. Assalamualaikum. Nak, lihat anak kecil perempuan nggak? Tingginya sekamu sayang. Terus mungkin usianya juga seusia kamu. Terus dia ada tanda lahir di bahu sebelah kiri di sininya. Lihat nggak nak? Enggak ya. Duh, Naisha kemana dong? Bibi harus cari nih. Udah Bibi tenang ya. Sekarang kita coba cari di tempat lain lagi yuk Bibi. Baik. Bu, Ibu pernah lihat nggak ya anak perempuan 8 tahun, terus di sebelah sini bahu kirinya ada tanda lahir? Gak pernah lihat tuh Kak. Masa sih Bu? Iya Di sini kan banyak anak perempuan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, maaf, ada nggak warga sini yang merawat atau menemuin bayi perempuan yang hilang 8 tahun yang lalu Bu? Itu ada tanda lahirnya Bu di sebelah kiri Bu. Itu kayaknya Bu Ningsih deh Bu. Jadi Ibu jalan ke sana aja. Nanti ada rumah yang pagar hijau. Bener Bu, ada. Alhamdulillah. Aisyah. Ya udah, ayo kita ke sana Bi. Ibu, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus orang itu bilang nggak kalau bayi yang dicari itu bayi hasil penculikan? Aku bilang apa waktu itu? Ini akan jadi masalah besar kalau sampai kamu tahu bayi yang kamu besarkan itu ternyata yang dicari-cari orang selama ini, ya masalah jadinya. Terus aku mesti gimana, Mas? Lah, tanya aku. Yang buat masalah kamu ya kamu hadapin sendiri. Aku udah peringatkan kamu waktu itu berkali-kali. Bawa bayi itu ke kantor polisi. Laporkan ke polisi. Apa kamu dengerin? Enggak kan? Kamu nggak dengerin aku. Aku emang salah, Mas. Tapi niat aku kan baik. Mau ngerawat bayi. Ningsih, baik menurut kamu belum tentu juga baik buat orang lain. Ini bakal jadi masalah besar nih. Kalau sampai orang tuanya tahu dan lapor ke polisi. Ini kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Apa benar ini ya Allah? Apa benar yang hamba lakukan selama ini salah ya Allah? Hamba hanya mau merawat bayi itu. Assalamualaikum. Itu pasti orangnya itu. Itu pasti orangnya. Mas, gimana dong Mas? Kamu buka pintunya, itu pasti orangnya. Hah? Kamu buka sendiri. Mas. Aku nggak ikut campur, ini masalah kamu, ya. Kamu mesti bisa hadepin, ya. Hadepin sendiri. Mas, ya Allah. Assalamualaikum. Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Berilah hambamu ini kekuatan ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Permisi Ibu. Apa betul ini rumahnya Ibu Ningsih? Iya, ini rumah saya Ningsih. Ibu Ningsih, apa boleh saya sama Bisri mau menjelaskan sesuatu? Ibu Ningsih
tidak perlu salah paham. Karena saya sama Bisri tidak menuduh ibu yang macam-macam kok. Kita hanya mau menanyakan apa betul anak yang ibu angkat itu merupakan anak dari sepupu ibu. Bu, saya kesini malah mau membantu ibu. Ibu jangan takut. Soalnya kalau sampai Bu Anggi yang lebih tahu duluan anak ibu adalah anak kandungnya, masalahnya malah jadi besar, Bu. Ya kan, Neng Aisyah? Sebenarnya Intan memang bukan anak kandung saya. Saya menemukan Intan waktu saya sedang dari pasar. Bu Ningsi, saya mengerti perasaan ibu. Saya tahu betul perasaan ibu seperti apa. Maaf, kalau boleh saya tahu, anak ibu ada di mana sekarang? Tadi dia bilang dia lagi jalan-jalan sama teman-temannya. Bu Ningsi, lebih baik sekarang kita cari anak ibu. Karena saya takutnya keduluan sama Mbak Anggi. Ya sudah, Bibi tunggu di sini ya. Soalnya takutnya Mbak Anggi berkeliaran dekat sini. Ya. Iya Aisyah, hati-hati di jalan. Allah, Intan. Om Pipa Alayu Buruan kamu, siap. Gambreng. Anak-anak. Ngapain Om? Buruan. Ada nggak? Gak ada, Bu. Mana sih? Kamu pokoknya harus cari semua. Siap. Aduh, gimana sih? Maaf ya, tadi Intan nggak sengaja. Yaudah, sana. Bu. Apa yang dilepas, Bu? Itu kan belum diperiksa, Bu. Ya ampun, iya. Buruan kamu kejar. Siap, Bu. Duh. Belum. Astagfirullahaladzim. Kamu dari mana aja sih Intan? Ibu cari-cari. Maaf Bu, tadi kan Intan habis ke rumah temannya Intan. Bu, kakak itu siapa? Kenalin Kak Aisyah. Aku Kak Aisyah. Oh, nama saya Intan. Iya saya. Udah, ayo kita buru-buru pulang yuk. Kenapa harus buru-buru Bu? Udah dengerin ibu aja. Ayo, mari Aisyah. Iya. Kenapa sih Bu? Ayo. Gimana? Temu nggak? Hilang, Bu. Kamu ya, ngejar perempuan aja nggak bisa. Itu anak-anak. Cari lagi, Ki. Yaudah, Bu. Ya Allah, ya Tuhanku. Maafkanlah hamba yang terlalu takut kehilangan anak hamba. Dia memang tidak lahir dari rahimku, tapi aku terlalu menyayanginya, ya Allah. Izinkanlah hambamu ini untuk merawatnya sampai besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kabulkanlah permohonan hamba. Izinkan hamba membesarkannya dengan baik. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya, ya Allah. Mana sih? Kamu pokoknya harus cari semua. Siap. Jangan-jangan dia anakku. Bu,
kenapa sayang? Anak ibu kok belum tidur? Tadi Intan mimpi, Bu. Mimpinya Intan itu ketemu sama tante. Tantenya itu cantik deh, Bu. Tante cantik. Ya Allah. Apa jangan-jangan tadi Intan ketemu ibu kandungnya ya? Ya udah, Intan bobo ya sayang. Jangan lupa baca doa. Buka, buka! Siapa sih itu orang? Ketuk pintu nggak kira-kira. Nggak sopan amat. Woi! Gimana Intan? Ada di dalam. Minggir dulu. Intan! Mana yang namanya Intan? Sini Intan. Intan. Tante kan? Kemarin kan kamu nabrak tante. Mbak siapa ya? Nggak sopan banget masuk rumah orang tanpa permisi. Saya mau melihat Intan. Tangannya sebelah kirinya ada tanda lahir ini kan? Sini ya, Intan. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Saya mau lihat. Loh, Intan, saya mau lihat. Kok kamu suruh masuk? Kalau memang anak itu ada tanda lahirnya, terus kenapa? Kalau itu Intan ada tanda lahirnya, berarti dia anak saya. Anak saya yang hilang 8 tahun lalu diculik orang. Mbak mau cari anak Mbak yang diculik 8 tahun yang lalu atau sengaja menculik anak sendiri? Hah? Kamu yang ngomongin sembarangan? Mana ada sih saya mau ngambil anak saya sendiri? Aduh Mbak, udah jujur aja. Kalau memang anak Mbak itu hilang 8 tahun yang lalu, kenapa baru cari sekarang? Kenapa tidak Mbak cari saat 8 tahun lalu dia hilang? Kamu tuh jadi orang bener-bener ya. Pokoknya saya mau ambil Intan sekarang. Saya punya bukti kalau dia anak saya. Langkai dulu mayat saya, baru kamu bisa ambil anak saya. Biar dia tidak lahir dari rahim saya. Saya merawatnya dengan kasih sayang sendiri. Pergi. Pergi! Sebelum saya teriak kalau tidak ada kamu. Pergi! Pergi! Intan anak ibu seorang. Jangan sedih ya nak. Intan nggak mau ikut tante itu, Bu. Ibu akan biarin kamu diambil sama siapa. Gak akan pernah ada yang bisa ambil Intan dari ibu. Intan percaya sama ibu. Ibu bakalan jaga Intan. Jangan ngomong gitu sayang. Ibu gak akan tinggalin Intan. Gak akan pernah sayang. Bagaimana Bu? Apa yang harus kita lakukan? Kamu culik ya tuh anak. Baik Bu, laksanakan. Buruan. Bos. Kayaknya itu bos. Ayo ready. Oke bos. Jago. Odi, Intan diculik tuh. Intan. Buruan kita laporin ibunya. Ayo. Bu, Intan bu. Bu, Intan bu. Bu, Intan bu. Intan, ya Allah, kenapa Intan? Bu. Kenapa Intan? Intan bu, Intan diculik bu. Intan diculik? Iya bu. Bu bangun bu. Bu bangun. Bu bangun. Aku bilang apa, Ma? Serahkan anak itu sama ibu kandungnya.
Tapi kamu nggak mau kan? Dikasih tahu ngeyel. Ya begini jadinya. Intannya aja nggak mau, Mas. Masa kita paksa? Ya kalau dia nggak mau urusan Intan sama ibu kandungnya, bukan urusan kamu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu nggak boleh lapor polisi. Yang nyulik Intan itu pasti ibu kandung dia. Susah banget dikasih taunya. Nggak tenang. Aku cuma mau mastiin Intan baik-baik aja, Mas. Tolong, Mas. Mbak Ningsih benar, Mas. Sebaiknya Mas Guntur lapor ke polisi. Iya, kalau ibu kandungnya yang menculik. Kalau bukan, gimana coba? Iya betul, Mas. Sebaiknya datangi saja rumah ibu kandungnya Intan, Pak Guntur. Maaf, ibu datang tanpa permisi. Maaf juga Pak Guntur. Ibu baru dapat kabar soal Intan ya, Bu Ningsih. Bi, antar saya ke rumah orang tuanya Intan. Tolong, saya cuma mau mastiin anak saya itu baik-baik saja, tolong. Bi. Iya, Bu Ningsih, saya pasti nganter kok Bu Ningsih. Mari Bu. Permisi Pak Guntur. Assalamualaikum. Kamu maunya apa sih sayang? Ya? Mau apa? Intan mau ketemu sama ibu. Intan mau tinggal sama ibu. Dia, nih, mama beliin kamu baju loh, bagus-bagus. Nih lihat ya, pilih ya. Ya? Oh, salah. Mama salah. Maksud mama Intan ya. Intan pilih ya, bajunya bagus-bagus loh. Atau gini aja deh, Intan mama bawa ke mall, terus pilih sendiri ya yang Intan mau. Ya? Gak mau. Intan gak mau. Intan, kamu maunya apa sih? Intan mau pulang ke rumah Ibu Ningsih. Kamu ngerti gak sih Intan? Mama gak akan pernah ngizinin kamu ketemu Ibu Ningsih. Ngerti? Intan mau ketemu ibu. Susah bener sih bisa ngerti ini anak. Gimana bisa dapetin warisan papa? Kalau Intan aja gak mau nganggep aku ibu kandungnya. Ibu Ningsih ada di depan. Hah? Ngapain? Dia bilang mau ketemu sama Ibu Anggi. Sialan, kok dia bisa tahu rumahku? Oh, iya. Kenapa nggak aku manfaatin aja? Dia butuh Intan, aku butuh warisan papa. Kalau tujuan Mbak Anggi hanya untuk mendapatkan warisan dari almarhum kakeknya Intan, saya siap untuk membantu. Tapi dengan satu syarat, saya diizinkan untuk merawat Intan. Asal Mbak tahu ya, Intan itu sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri. Oke. Tapi kamu janji ya, saya harus dapetin dulu itu warisan. Setelah itu kamu boleh bawa Intan pulang. Baik. Ya udah, kamu boleh nengok Intan tuh di kamar. Misi. Yes. Intan. Ibu. Sayang, ibu kangen sama Intan. Oh. Intan gak mau sama Mama Anggi, Intan mau sama ibu. Intan tenang aja. Intan bakalan tinggal sama ibu kok, ibu janji. Ya nak. Asal Intan mau bantuin Mama Anggi, ya. Bantuin apa, Bu? Intan lakuin apa aja yang diminta Mama Anggi ya nak. Tolongin ya. Kalau Intan gak mau. Jangan sayang. Kalau Intan gak mau nanti Intan gak bisa tinggal sama ibu. Jadi Intan harus bantu Mama Anggi. Intan harus lakuin apapun yang diminta sama Mama Anggi. Itu satu-satunya syarat biar Intan bisa tinggal sama ibu. Ya, ya nak.
Hamba mohon ya Allah, semoga Intan bisa ngikutin apa maunya Anggi. Biar hamba bisa bawa Intan pulang. Hamba mohon ya Allah. Apa benar yang dibawa oleh Mbak Anggi ini putri Mbak Anggi sendiri? Oh, jadi Bapak nggak percaya? Bukannya stafnya Bapak udah periksa fisiknya Nadia? Juga catatan medis Nadia 8 tahun lalu? Maaf Mbak Anggi, saya bukannya nggak percaya. Tapi saya nggak nyangka aja secepat itu Mbak Anggi bisa menemukan Nadia. Nadia, Om boleh nanya? Nanya apa Om? Bagaimana perasaan kamu ketemu dengan ibu kandung sendiri? Ya seneng Om. Kata Mama Anggi mau ajak Nadia jalan-jalan. Terus bagaimana dengan Ibu Ningsih? Kalau Ibu Ningsih tetap Nadia anggap sebagai ibu Nadia sendiri. Oke Mbak Anggi, saya anggap udah clear. Dan semua berkas hak perwalian staf saya sudah siapkan. Tapi tolong rawat Nadia sesuai dengan wasiat almarhum papanya Mbak Anggi. Saya janji, saya bakal jalanin semua wasiat dari almarhum bapak saya. Akhirnya aku dapatkan juga warisan papa. Bagi. Stop sini. Iya, udah. Bu Ningsih, sekarang bawa Intan pergi dari sini. Terus satu lagi ya, saya nggak mau ditemuin lagi. Saya nggak mau berurusan lagi sama Bu Ningsih. Dan jangan coba cari saya lagi. Iya Mbak Anggi. Oke, turun sekarang. Barjo, jalan buruan. Baik, Bu. Bu, kok Mama Anggi nggak nganterin kita pulang ya Bu? Udah, nggak usah sedih. Mama Anggi pasti ada urusan lain. Sekarang kita cari angkutan lain lagi yuk buat pulang. Udah. Lunas ya Barjo? Thanks. Saya mau keluar negeri. Sebentar lagi warisan papa saya beres, saya pergi. Kasih ya. Thanks, Mbak. Ayo, men. Bang, bentar. Abang apa nggak nanggung dapat duit segini, Pak? Maksud lu apa, men? Kesempatan kamu ketemu almarhum kakeknya Intan. Sekarang kamu pulang ke rumah bawa Intan. Tanpa sepeser pun warisan dari almarhum kakeknya Intan ngasih. Mas, aku aja nggak kepikiran loh ke situ. Emang aku salah ngomong kayak begitu? Aku ngomong seperti itu Ningsih untuk menghargai kamu. Sudah berapa banyak uang yang kamu pakai untuk membesarkan Intan sampai detik ini? Berapa banyak? Hah? Kamu gak mikir ke situ? Tiap bulannya kamu keluarkan uang untuk membesarkan Intan. Ada kesempatan ketemu, masa kamu gak mau, kamu minta? Ya Allah, Mas. Kamu nih keterlaluan banget ya, Mas. Perasaan dari dulu tuh kamu gak pernah suka sama Intan. Gak pernah tuh kamu sayang-sayang Intan. Setiap hari kamu musuhin Intan. Tapi kenapa sekarang giliran ngomong warisan? Kamu ikut campur sampai terlalu dalam, Mas. Kenapa sih? Aku cuma menanyakan itu karena aku menghargai niat baik kamu. Kamu pikirin dong selama ini kamu membesarkan Intan. Berapa rupiah yang kamu keluarkan? Aku merawat Intan sudah seperti anak kandungku sendiri, Mas. Gak bisa dinilai pakai uang. Jadi tolong, Mas. Tolong jangan pernah menganggap aku merawat Intan dinilai dengan rupiah, Mas. Tolong. Terserah. Ya Allah.
Bapak masih benci ya sama Intan? Jangan kok begitu, Nan. Doain Bapak ya. Intan yang sabar. Kita doain Bapak biar Bapak semakin lebih baik. Iya, Nak. Jangan sedih, sayang. Ya Allah, sadarkan Bapak ya Allah. Intan sayang sama Bapak ya Allah. Semoga Bapak sayang Intan. Kayak Intan sayang Bapak ya Allah. Sadarkan Bapak untuk mencintai Intan ya Allah. Ya Allah, amin. Kita minta. Intan sayang sama Bapak. Ibu sayang Intan. Ibu sayang banget sama Intan, Nak. Akhirnya. Banyak bunda. Papa. Ayo kerja. Aku yang nikmatin ya, Pak. Makasih, Pak. Yes. Aduh. Keliling dunia. Aku mau. Shop. Lepasin! Kejar! Jangan sampai lolos! Yes, kita kaya! Kita kaya, Bu! Kaya raya! Intan? Intan? Sholat subuh sama bapak sama ibu. Ayo, bapak tunggu di ruang tengah ya. Yuk. Assalamualaikum. Pak Guntur. Pak Guntur. Bu Ningsih. Bu Ningsih. Salam. Ada apa, Bu? Pak, Bu, ibu yang kemarin yang katanya ibunya si Intan ditemukan meninggal ngambang di kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengar-dengar gimana ceritanya, Bu? Katanya sih dirampok, Pak. Semua uang warisan hilang. Mama jangan tinggalin aku, Ma. Yang kuat ya, Nak. Sekarang kita harus sering-sering kirim doa untuk Mama Anggi. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Biar bagaimanapun Mama Anggi ini ibu kandungnya Intan.
Intan, Neng nanti bakal gede. Jangan lupa doain mama kandung ya nak. Sebab walau bagaimanapun dia adalah orang tuamu. Surga Neng Intan tetap ada di bawah telapak kakinya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Tapi perbuatan buruknya jangan dicontoh ya nak. Ya sayang ya.